Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 2, subtema 2 pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Ayo baca uraian berikut ini. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantara lain adalah sebagai berikut. Nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilaksanakan secara bersama-sama, duduk dalam satu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk di akal. Tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan, peserta lain boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nilai persamaan hak ialah seluruh peserta rapat diberikan hak yang sama untuk mengemukakan pendapat. Mereka diberikan kebebasan untuk mengemukakan ide atau gagasan. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan
bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sesuai dengan kepentingan bersama. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Dalam bermusyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah, untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah, antara lain sebagai berikut. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan umum. Menghargai pendapat orang lain. Kepentingan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin berbicara. Berbicara setelah dipersilahkan. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Bersikap sopan. Suara cukup jelas. Sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. Menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Anak-anak sahabat SD, dari bacaan tentang musyawarah tadi, kita dapat membuat daftar pertanyaan dan jawaban menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Seperti biasa, kita dapat menuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Yang pertama dengan kata tanya apa. Kemudian dengan kata tanya siapa. Selanjutnya di mana.
Kemudian bagaimana? Selanjutnya, mengapa? Coba kamu tuliskan beberapa pertanyaan disertai jawabannya pada tabel-tabel tadi dengan kata tanya yang sudah ditentukan. Sekarang, mari kita diskusi bersama mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah antara lain sebagai berikut. Hak, mendapat kebebasan berpendapat. Mendapat hak sama untuk menentukan keputusan akhir. Mendapat hal yang sama untuk didengar pendapatnya. Kewajibannya, menghargai pendapat orang lain, berbicara dan berpendapat setelah dipersilahkan, menghargai dan menghormati peserta musyawarah yang lain. Tanggung jawab, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Melaksanakan hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Tidak lari dari tugas yang telah diberikan berdasarkan hasil musyawarah. Edo dan teman-temannya bermusyawarah mengenai rencana pelaksanaan peragaan tari. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tujuan persiapan yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Tahukah kamu apa yang harus diperhatikan dalam menyiapkan peragaan karya tari? Perhatikan penjelasan berikut. Persiapan peragaan karya tari. Yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari ada bermacam-macam. Ada bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan tari kelompok. Bentuk karya tari perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton karena berkaitan dengan unsur lain. Yang kedua, memilih karya tari. Pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih tari berpasangan, pilihlah karya tari berpasangan. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk tari dan karya tari yang dipilih. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. Yang keempat, memilih properti tari. Properti perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Tujuannya agar pada saat peragaan di depan penonton, kamu sudah terbiasa dengan penggunaan properti sehingga sesuai dengan gerak tari. Yang kelima, menentukan iringan tari. Saat ini iringan tari bisa kita dapatkan dalam aneka bentuk rekaman, baik dengan pita kaset maupun CD. Persiapkan iringan tari sejak awal dan gunakan selalu setiap kali latihan. Yang keenam, memilih busana tari. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Busana tari harus sesuai dengan tema tari. Saat ini banyak persewaan busana tari sehingga memudahkanmu dalam menyiapkan busana tari. Namun apabila di daerah tempat tinggalmu tidak ada penyewaan busana tari, kamu dan teman-temanmu dapat berkreasi menciptakan busana tari sesuai tema tari yang akan diperagakan. Anak-anak sahabat SD, kita telah mengetahui unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan karya tari. Sekarang,
Mari kita lengkapi bersama bagan berikut yang berkaitan dengan peragaan tari yang akan dilakukan. Nama karya tari, tari piring. Bentuk karya tari, tari kelompok. Jumlah penari, ganjil atau biasanya 3 hingga 7 orang. Busana tari, busana rang mudo untuk penari pria, busana baju kurung dilengkapi selendang songket dan penutup kepala untuk penari wanita. Properti tari, piring, iringan tari, alat musik tradisional berupa rebana, gong, talempong, dan saluang. Demikian pembelajaran dari tema 2, subtema 2 pembelajaran 6. Kita sudah sampai di penghujung subtema 2. Untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar kalian selama subtema 2 ini, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.